Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur bisa dapat berpartisipasi dalam acara sharing knowledge ini. Semoga ini adalah awal yang baik dan kedepannya dapat selalu diteruskan. Ya, untuk materi yang sambil ini adalah dengan tema kalkulasi adjustment layman sub dengan metode trim and fish. Next, Pak. Ya, adjust layman adalah penyebarisan untuk melakukan koreksi terhadap adanya ketidaksebarisan atau misalignment secara manual, tentu menggunakan alat ya, antara poros penggerak atau disebut dengan driver maupun dan poros yang digerakkan apa yang disebut dengan driver, sehingga didapat suatu kesebarisan yang memenuhi persyaratan dari kedua poros tersebut. Ya, untuk pemahaman misalignment sendiri kita sudah mafhum ya, untuk adanya ketiga jenis ini adalah yang pertama parallel misalignment, yang kedua angular misalignment, dan yang ketiga adalah combination misalignment. Untuk yang pertama parallel misalignment adalah menggambarkan dua poros yang tidak segaris tapi bentuk sejajaran. Untuk angular adalah menggambarkan kedua poros saling membentuk sudut, dalam hal ini sudutnya saling berhimpit sehingga menimbulkan koreksi aksial terhadap keduanya. Untuk combination misalignment, ini adalah yang sering kita jumpai di lapangan, yaitu kombinasi dari kedua kondisi sebelumnya yang telah saya sebutkan, yaitu kedua ujung poros tidak center, yaitu terdapat offset dan tidak sejajar membentuk sudut. Next, Pak. Nah, untuk pemahaman dan persamaan persepsi tentu perlu saya jelaskan di awal adalah yang pertama adalah tentang misalignment radial vertikal. Tentu kalau bicara dengan vertikal kita menggunakan pandangan ke depan. Kenapa? Karena pengukurannya dimulai dari jam 12 ke arah jam 6 ataupun sebaliknya. Namun kalau kita bicara dengan horizontal, tentu bicaranya adalah pandangan kita seakan-akan kita berdiri di atas motor. Jadi untuk pengukuran tentu menggunakan dari sudut jam 3 ke jam 9 ataupun sebaliknya. Next. Aksial. Ya, untuk misalignment aksial vertikal tentu kita menggunakan pandangan ke depan ya. Jadi di sini disebutkan bahwa terdapat sudut alfa, yang mana sudut alfa ini selalu sebangun dengan sudut alfa yang dibentuk dari fondasi motor dengan displit. Untuk tahapan persiapan dan pengecekan sebelum layman, tentu ini untuk para senior sudah menguasai lah. Ya, ini kita review sedikit. Ada beberapa langkah prosedur layman ya. Yang pertama informasi mesin yang akan dilakukan layman. Jadi jangan sampai kita yang melakukan layman itu salah item. Katakanlah blower C301 ternyata kita layman ke C302 ya.
Yang kedua tentu keselamatan kerja. Ini berhubungan dengan permit. Lalu berhubungan dengan seperti kebersihan area atau ada tidaknya benda-benda yang menggantung di boarding sehingga menyebabkan potensi bahaya yang timbul. Yang kedua, persiapan pelaksanaan lemon. Tentu yang pertama adalah personil. Kita tentukan berapa personil yang efektif dan efisien beserta APD-nya. Yang kedua, tools, masuk kunci pukul dan sebagainya. Kemudian material, ya, ini material. Perlu candal ini biasanya kesulitan ya di SIM. Jadi mohon dukungan untuk SIM-SIM ini bisa ARL lah paling nggak itu. Harapan kita gitu. Yang keempat, penerangan tentu. Kenapa ya? Karena gelap ya kita nggak bisa melihat apa yang dibaca pada dial indikator. Lalu peralatan tulis ini tentu kita gunakan untuk menggambarkan proyeksi dan kemiringan yang ada untuk dilakukan perhitungan. Pemeriksaan awal itu base bid. Base bid ini menggunakan kunci ya. Jadi perbedaan sudut antara driver dan driver tentu akan menimbulkan sudut sehingga dimungkinkan nanti akan timbulnya softwood secara angular. Kemudian kopling, ini kopling bisa dicek untuk run out termasuk offset, apakah bore kopling sudah sesuai apa tidak. Untuk bearing ya, ini bearing ini katakanlah kita menggunakan adapter sleeve itu kekerasannya sudah mencukupi atau masih kendor, karena itu berpengaruh pada lemon juga. Untuk buat fondasi, kemudian ruang gerak drive train ini untuk akses kita bergerak. Kemudian bensaf, ini juga kita perlu kita ukur paling tidak di bawah toleransi yang ada lah. Kemudian kan out coupling, cek kesetisan bore coupling terhadap shaft. Nah, seperti tadi ya, coupling tadi ya. Kemudian sagging check. Ya, sagging check ini kadang ya kita sering melewatinya ya. Dan yang terakhir adalah softwood. Ini softwood yang sering menjadi istilahnya perdebatan antara mekanik dan situs ini. Keempat, tentukan sisi yang akan digeser pada satu mesin. Tentu saja kita memilih struktur yang bisa digeser. Contohnya kalau antara motor dan reducer tentu yang digeser ya motor ya. Kemudian yang kelima, pasang dial gauge pada kopling. Pada kopling amati pukulan jarum berapa deviasi yang terjadi dan lakukan proyeksi kepada kertas dan alat tulis tadi. Lakukan koreksi SIM dan adjustment baut. Pengambilan data gap penyimpangan aksial dan penyimpangan radial. Ini hak cipta di 02C21 ya, kondisi lapangan blower scrubbing system. Di sini digambarkan ada tulisan bak 1100T, ini adalah jenis kopling springs dengan seri 1100 ya. Tentu ini memiliki parameter-parameter sendiri. Kemudian posisi aksial dan tentu menggunakan metode rim and face ya, yang saling berseberangan. Untuk IB ini sesuai keterangan di PowerPoint adalah baut fondasi terdekat kopling yang akan dilakukan pengesiman. Dan OB ini outboard ini baut fondasi terjauh dari kopling. Lalu kemudian ada A dan B. Untuk A ini jarak ujung jarum dial aksial ke center baut IB secara linear atau secara lurus. Jadi kadang-kadang kemarin itu kan kasusnya istilahnya trial and error ya. Jadi saya bereksperimen kira-kira pakai jarum radial atau pakai titik pengukuran di gapnya kopling atau mana ya. Jadi ketemunya yang paling perfect itu di ujung jarum dial aksial itu adalah sebagai titik nol linear jarak baut IB ke dial aksial. Jadi nanti ini pengaruhnya ke perhitungan. Nah, ini penentuan gap. Jadi sudah disebutkan bahwa kita menggunakan 1100 T Pak ya. Jadi kita menggunakan yang tabel 5 ya.
tabel kiri kalau tentu memiliki parameter rekomendasi instalasi misalignment itu 0,25 dan untuk aksialnya 0,20, normal gapnya lebih kurang 4,5 ya. Jadi sudah saya setting 4,5 mili gapnya. Pengambilan data aksial, radial, horizontal. Ini diketahui nilai penyimpangan aksial horizontal itu disebutkan dari kuadran yang kiri yang ada huruf A di tengah itu menunjukkan dari jam 3 ke arah jam 9 itu memiliki nilai positif 0,23. Kemudian nilai penyimpangan radial horizontal real yaitu dari arah jam 9 sebagai titik 0 diputar 180 derajat ke arah jam 3 menunjukkan nilai minus 0,40 atau kalau kita nilaikan itu sebesar 0,20 dan perlu diingat ini nilai plus minus ini jangan sampai salah ya. Kemudian kita buatkan sketsa seperti pada gambar samping untuk mempermudah pemahaman, mengurangi resiko salah perhitungan. Jadi kita buat sketsa horizontal ini berarti kita ibaratnya itu mata kita di atas motor ya. Kita melihat ke bawah, gambarannya itu seperti ini. Jadi blower itu sebagai yang fix, stationary, kemudian motor sebagai yang dilakukan alignment. Jadi gapnya ini posisi jam 3 ada selisih 0,23 mili dengan gap yang ada di jam 9. Kemudian untuk selisih radial di jam 9 memiliki perbedaan 0,2 mili. Ya. Kemudian lanjut. Adjustment koreksi aksial, radial, horizontal. Nah, ini istimewanya ini bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi pertama-tama tentu kita mengadjustment aksial horizontal ya. Pada angka nomor 1 bisa jenengan lihat kondisinya seperti itu. Yang biru-biru itu adalah baut daster ya, ibaratnya baut daster. Jadi baut daster itu ada 8, secara aksial ada 4, secara horizontal ada 4. Untuk gambar stop itu maksudnya adalah untuk gap di sisi jam 9 kita patenkan 4,5 mili. Kita patenkan 4,5 mili sebagai rekomendasi dari SK tadi itu buat patokan. Berarti daster yang sisi situ kita matikan. Untuk daster lain kita buka, kita kendori ya. Kemudian untuk daster yang sisi cross dari yang ada gambar stop itu kita lakukan pengejasan langsung sebanyak 0,23 mili dan itu hasilnya bisa kita lihat langsung di diode indikator ya. Jadi view-nya ini bisa langsung. Jadi nanti kita tujuannya tentu ke arah 0. Nah, setelah didapat arah 0 itu gambarannya seperti di bagian nomor 2. Jadi aksialnya sudah bagus, namun terdapat offset. Terdapat offset antar sumbu blower dan sumbu motor. Kemudian kita lakukan adjustment koreksi radial horizontal. Ini kita bisa lakukan langsung untuk menghemat waktu pekerjaan ya. Jadi untuk adjuster yang arah data laser yang ini kan itu yang laser ya laser untuk adjustment koreksi radial. Nah, untuk adjuster yang sini dan adjuster yang sini ini kita pepetkan tanpa harus melakukan penekanan. Kita pepetkan saja, lalu kita lakukan adjustment pada sisi jam 3 maju bersamaan sebanyak 0,20 mili sesuai dengan data yang bisa sebelumnya. Jadi ini kita adjust 0,20 mili dengan tetap melihat yang ada di dial aksial. Apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga harapannya idealnya posisinya seperti di bagian nomor 4. Nah, ini sudah ketemu antara
aksial radial horizontal ini sudah ketemu. Kemudian yang ketiga, pengencangan baut pondasi motor. Ini sekuen pengencangan maksimal rata untuk meniadakan timbulnya softfoot dan kaki motor menapak sempurna ke base. Nah, ini hubungannya tentu untuk perhitungan nanti. Jadi keakuratan perhitungan itu tentu dengan menapak sempurnanya keempat sisi pondasi motor. Langkah pertama adalah 1 cross ke poin 2 bersamaan, kemudian kita lakukan 3 ke 4 secara bersamaan. Ini perlu diingat, ini kalau bisa ya torsinya sama. Paling enggak kalau kita lihat posturnya yang malu itu ya sama lah. Kalau kurus ya kurus dua-duanya. Next ya. Untuk pengambilan data vertikal ya. Tadi kan sudah ketemu data horizontal, aksial dan radial. Sekarang kita lakukan data vertikal. Jadi Bapak-bapak, untuk tahap Lehman ini tentu harus bertahap dan sesuai dengan SOP ya, nanti biar ketemu hasilnya lebih presisi, tidak mengulang-ulang. Yang pertama, setelah koreksi aksial radial horizontal selesai, memastikan hasil perbaikan mendekati ke 0 atau paling tidak kalau saya biasanya di bawah 0,05. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi ketepatan dalam implementasi perhitungan koreksi SIM aksial maupun radial yang secara vertikal. Jadi diketahui nih, kalau kita nilai penyimpangan aksial vertikal, berarti ini pandangan kita di samping motor. Dan arah dial ini posisinya di jam 12 ke jam 6 ya Bapak-bapak ya. Jadi untuk persamaan persepsi kita ya. Sebagai gambaran, nilai penyimpangan aksial vertikal 0,20 mili. Ini berarti ada selisih 0,20 mili antara gap yang atas dengan gap motor yang di bawah. Nilai penyimpangan radial vertikal real di sini disebutkan 0,74 plus ya. Jadi kalau kita sketsakan itu seperti ini kurang lebih. Jadi untuk radial kan dibagi 2 ya. Jadi setengahnya ini adalah 0,37. Yang ketiga, buat sketsa seperti gambar samping untuk mempermudah pemahaman dan mengurangi resiko salah perhitungan. Nah, ini kita lihat ada IB dan UB. IB ini inboard dan UB adalah outboard. Jadi kita persamakan dengan yang ada di alat IJUS. Alat IJUS juga menyebutkan IB dan UB, inboard dan outboard. Kalkulasi koreksi SIM aksial radial vertikal dengan metode segitiga sebangun ya. Mungkin dulu ya sudah pernah belajar segitiga sebangun waktu sekolah, sekarang kita refresh lagi. Ternyata penggunaannya ini memang sangat berguna bagi kegiatan sehari-hari kita, terutama untuk mekanikal ya, yang melakukan setting-setting awal, setting base plate dan lain sebagainya. Segitiga sebangun ada 2 syarat utama ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian antara kedua bangun datar sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut D. Kita lihat di sini A sama dengan sudut D. Garis merah dan garis kuning ini. Ini mesti sama. Kemudian sudut B dengan sudut G dan E ini sama, siku. Sudut B ini ya. Ini sudut E yang dibentuk antara baut inboard yang dekat dengan kopling. Dan ini sudut G yang di baut OB, baut terjauh dari kopling. Ini memiliki sudut yang sama. Maupun sudut C dan sudut H. Sudut C ini yang dibentuk oleh gap tadi ya, sudut C ini ya. Untuk H ini ya yang terakhir di sini. Ini pasti membentuk sudut. Untuk kita lihat di motor kan. Jadi gambarnya seperti ini. BC ini adalah selisih gap yang dibaca oleh dial indikator yang sisi aksial. Untuk radial kita
taruh belakang ya, kita fokusnya di aksial dulu saja. Jadi BC ini adalah nilai gap selisih. Tadi kan 0,20 ya. Kemudian A ke C. A ke C ini adalah nilai panjang diameter yang dibentuk oleh putaran dial aksial dari jam 12 ke jam 6. Jadi ini bukan diameter kopling. Pendekatannya kita ukurnya gimana ya? Kita ukur kira-kira diameter kopling atau diameter hub ini berapa? Kita tambahkan tinggi dari ujung jarum ya. Sekali lagi ujung jarum aksial ini sebagai pusat perhitungan. Jadi tingginya diameter kopling ditambah jarak antara ujung dial dengan diameter terluar kopling. Nah, ini nanti dikalikan 2 dengan sini. Karena ini kan ada putaran ya. Nah, jadi ketemunya ini total ya. Panjangnya ini yang dibentuk berapa. Jadi ini sekali lagi ini bukan menunjukkan diameter kopling, tapi panjang yang dibentuk oleh putaran 180 derajat dari dial aksial jam 12 ke jam 6. Oke, untuk D ini ya tentu titik center poros ya. Jadi yang kita buat untuk tujuan dan awalan ya ini. Kemudian ada segitiga DEF. Ini yang dibentuk oleh ini baut terdekat dengan kopling dengan pusat dial aksial, jarum aksial ya. Jadi ya, jarum aksial, ujung jarum aksial. Jadi kita tarik garis nanti. Nah, ya. Lebih tepatnya ini DF. DF ini jarak linearnya ini ke sini. Kemudian FH. Ini jarak center baut IB dengan center baut OB. Berapa? Nah, nanti untuk EF dan GH ini adalah nilai pengesiman. Jadi nilai pengesiman untuk mengeliminasi nilai koreksi aksial. Jadi harapannya ini nanti setelah koreksi aksial ini sudah hilang, kita tinggal menerapkan yang untuk perhitungan offset. Nah, ini paham ya? Untuk apakah ada pertanyaan di sini? Mumpung belum melangkah ke yang jauh. Mumpung belum menginjak yang lebih jauh, barangkali ada yang bingung ya. Cara untuk mengetahui nilai DE gimana? DE. Nah, DE ini alhamdulillahnya itu tidak kita gunakan. Kenapa? Karena DEG ini merupakan atau tujuan kita. Sedangkan kita hanya butuh 2 data untuk bisa menemukan ini pengesiman ini, Pak. Jadi garis putus-putus ini adalah tujuan kita untuk menaikkan ini, sehingga yang tersisa adalah hanyalah offset. Nah, jadi kira-kira membentuk garis offset. Nanti bisa disim bersamaan hingga ketemu nanti aksialnya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi belum menginjak ke yang lebih jauh? Yang online langsung ngomong aja. Yang online barangkali mau bertanya. Termasuk AB ini juga tidak perlu lah. Karena yang kita gunakan ya ini yang sisi miring. Ini sisi miring, yang ini juga sisi miring. Perbandingan BC dengan EF, DH ini seharusnya sama. Karena sudut A ini sama dengan sudut D. Di pusatnya ini sudut A dan sudut D. Oke, ya kita lanjut kalau tidak bertanya. Pemahaman kunci koreksi aksial vertikal. Nah, ini yang secara vertikal ya, pengesiman tadi ya. Jika gap lebih lebar pada sisi atas, maka kecenderungan memperbaiki koreksi aksial terletak pada penambahan SIM. Jadi kita lihat, nah, ini kan garis putus-putus ini
adalah tujuan kita, goal. Untuk mengarah ke goal ini, kalau kita proyeksikan tentu perlu adanya penambahan ya. Kemudian yang kedua, jika gap lebih lebar pada sisi bawah, maka kecenderungan untuk memperbaiki koreksi aksial terletak pada pengurangan SIM. Jadi kita sudah sepakat kalau gap lebih lebar yang di sisi bawah, maka kita harus mengurangi SIM. Jadi ini garis tujuan kita adalah yang putus-putus ini, sedangkan garis poros kita yang merah ada di atasnya. Jadi otomatis kita turunkan. Perhitungan total koreksi dijumlahkan antara koreksi aksial vertikal yang tadi sebelumnya dijumlah dengan radial vertikal. Ini nanti kita akumulasikan di akhir bagian biar tidak bingungi. Jadi seperti ini untuk perhitungannya. Ini sketsanya ya. Jadi paham ya, untuk ini merah di sisi motor. Persamaannya sebagai berikut sesuai yang saya jelaskan tadi. Ini bisa dibuatkan pegangan. Karena kita nanti pakai yang ini. Diketahui AC. AC itu adalah nilai panjang total yang dibentuk oleh jarum dial aksial ujung. Dari jam 12 ke jam 6 itu berapa? Ini untuk di tempat C201 kemarin 260 mili. Untuk BC ini adalah sesuai yang ditunjukkan dengan dial, yaitu 0,20 mili. Koreksi radial 0,37 mili. Nah, ini untuk DF. DF ini tadi ya, ujung jarum dial aksial secara linear dengan center baut IB yang dekat dengan kopling adalah 440 mili. Nah, ini saya harapkan untuk teman-teman ini bisa menghitung paling enggak pakai siku ya. Jadi bisa didapatkan hasil yang akurat. Kalau paling enggak ya pakai benang ya. Jangan nggak pakai sama sekali, di awang-awang itu. Untuk DH adalah penjumlahan dari DF dan FH. Yang DF tadi 440, yang FH adalah 900. Ini center baut dekat kopling dengan yang terjauh dengan kopling. Nilainya 900. Oke, paham ya? Ini persamaannya yang kita pegang ini. Ini nanti juga berguna untuk pekerjaan-pekerjaan lain, kayak kontak, thrust roll, elemen rating gear yang aksial, dan lain-lain. Lalu perhitungan, ditanya EF dan GH. EF tadi sudah sebutkan bahwa ini adalah nilai penambahan SIM. Dan GH juga sama, nilai penambahan SIM. Yang ada jarum ini, ada lasernya. Bisa kembali. Lagi ya, untuk koreksi SIM total dijawab sesuai yang diketahui tadi, kita buatkan persamaan. Pertama-tama BC per AC ya, BC per AC itu sama dengan EF. EF ini nilai penambahan SIM yang sisi depan ya, yang dekat dengan kopling, per DF. DF ini panjang tadi, panjangnya ujung jarum dial aksial ke center baut secara linear. Didapatkan 0,20 ya, ini ya, yang BC ya, 0,20 per 260 ini sama dengan EF per 440. Ini yang tadi ini. Didapatkan EF sama
0,20 per 260 kali 440. Sehingga jawaban EF adalah 0,338. Kita gunakan 3 desimal di belakang ya, untuk menjagani penambahan dari radial vertikal nanti. Kemudian yang persamaan yang kedua untuk mencari SIM sisi OB, sisi yang paling jauh dari kopling. Nah, itu tetap menggunakan di sisi yang dial tadi, segitiga dibentuk dari dial. 0, BC per AC ya. Koreksi aksial per panjang jarum dial aksial dari jam 12 ke jam 6. Sama dengan GH, yaitu penambahan SIM ini, garis biru, per DH. Titik pusat ini, titik pusat center poros ujung sendiri ke H. Ya, DH ini ya. Jadi kita masukkan 0,20 per 260 sama dengan GH yang kita cari per 1340. Didapatkan 0,20 per 260 dikali 1340. Ini ya, 1340 dari sini. Didapatkan GH sama dengan 1,03 mili. Jadi untuk penambahan atau mengeliminasi nilai koreksi aksial, yaitu untuk sisi IB, ya IB kita tambahkan 0,338. Untuk OB kita tambahkan 1,03 mili. Namun ini hasilnya masih mentah. Jadi bagaimana cara kita untuk sambil menyelam minum susu ya. Lalu kita tambahkan juga untuk radial. Kira-kira gini. Kalau misalkan kita pasang yang ini, itu perkiraan itu hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini sudah mengeliminasi sudut atau aksial yang ada. Sehingga yang tersisa hanyalah offset sebesar 0,37 mili. Lanjut ya. Apa ada yang hanya ya. berarti nanti langsung ditambah sekalian itu gimana? Nah ya ini, habis ini kita bahas. Jadi bertahap. Dapat Pak. Souvenir doa Pak. Apa ya? Ya, dapat cancel kan. Tapi di rumah. Nah, ini gambaran setelah kita mengeliminasi aksial yang ada ya. Koreksi SIM total, pertanyaan kedua tadi, ini adalah finalnya. IB sama dengan EF tadi, ditambah koreksi radial vertikal ini. Dan OB sama dengan GH yang belakang sendiri tadi, ditambah koreksi radial vertikal. Ya ini, sama ya. Kenapa kok nilainya positif? Ya, karena ini yang dibutuhkan adalah untuk penambahan SIM. Ya. Jadi kita sepakati kalau kita nambah SIM ya kita plus, kalau kita mengurangi ya kita min. Jadi didapatkan IB sama dengan 0,338 yang nilai tadi ditambah plus 0,37 ya. Ini biar kita paham aja, nanti kita kan ada kadang-kala ada plus minus min nah gitulah. Kemudian IB berarti totalnya adalah 0,708 mili. Pembulatan sebanyak 0,7 mili. Jadi totalnya nanti yang IB kita tambahkan 0,7 mili. Yang OB, nah ini kita jumlahkan 1,03 tambah plus 0,037 dapatkan 1,4. Jadi ini penambahan SIM IB 0,7, penambahan SIM OB adalah 1,4. Nah ini ada yang ditanyakan? Tanya Pak Hajar. Ya. 0,37 tadi dari nilai apa? Ini. Telat, sorry Pak. ini nilai koreksi radial real yang sudah dibagi dua ya. Radial kan biasanya kita umumnya kita bagi dua ya. Nah ini dari 0,74 kita bagi dua kan 0,37. Jadi ini adalah penyimpangannya, nilai penyimpangan. Kita bagi dua ya.
Ya sudah. Jadi datanya tadi 0,74 pembacaan dial. Terus kita proyeksikan, otomatis kita buat separuhnya, yaitu 0,37. Nah, baru ya. Jadi kita kalau buat sketsa itu adalah nilai yang real. Ya, nilai real itu yang nilai yang sebenarnya. Untuk penjelasan gimana? Apa lanjut? Lanjut. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi goalnya kita itu nanti seperti ini. Nah, aksial di bawah 0,05, radial di bawah 0,05, dan ini sudah saya terapkan di beberapa equipment ya berhasil. Ya meskipun ada beberapa kira-kira modifikasi, tentu itu dikarenakan kesalahan saya untuk pengambilan data yang tadi ya. Jadi waktu itu kan saya trial and error ya. Jadi kira-kira ujung pusat pengambilan itu yang mana itu. Karena memang apa ya, betul desa ya, betul desa. Buka dalam. Buka dalam. Alas. Nah, ini kira-kira ujinya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan gambar seperti ini, kita lakukan eksekusi. Karena tadi adalah hanya di atas kertas. Nah, ini untuk finishingnya. Ya, siap. Berarti itu tadi tanpa perlu pakai mencari softnya dari motor atau bisnis. Nah, ya, jadi gini, aleman kan merupakan bagian dari assembling. Ya, dan aleman merupakan ujung, istilahnya finishing. Jadi untuk softwood, bensap, kemudian offset kopling, bor, itu kita ambil data di awal. Jadi sebelum kita aleman, kita ambil data itu semua, kita koreksikan, kira-kira untuk bensapnya itu berapa, apakah masih masuk toleransi, apakah softwoodnya itu masih masuk toleransi. Nah, gitu. Jadi setelah itu semua sudah oke, baru bisa kita menginjak pada lemon. Jadi lemon ini kondisinya Berarti harus tahu data softnya dulu, Pak Ganjar. iya, jadi softwood ini kan kita skip ya, istilahnya lebih ke perhitungan ya. Jadi kita skip, kita anggap untuk teman-teman ini lebih sudah pro lah di softwood ya, karena sudah nah ini pemeriksaan awal. Base plate, kopling, bearing, baut fondasi, ruang gerak, drivetrain, bensap. Benar. Ya, jadi pemeriksaan awal. Kalau kita jabarkan tentu 3 hari 3 malam ya. Untuk pemeriksaan awal. Ya. Nah, ini bisa kita lihat pemeriksaan awal base plate. Nah, kenapa ini base plate itu penting ini ya, masuk juga karena setting yang salah dari sudut awal lahirnya base plate ini bisa mengguncang mekanik ya. Kenapa? Karena perbedaan 0,2 derajat itu kalau sepanjang 1 meter itu pengesimannya sebesar 3,5 untuk menyamakannya itu. Jadi kalau kita SIM 3,5 otomatis mana itu? Nah, kita gambar aja ya. Ini display katakan display motor. Ini katakan ini display yang blower. Jika ini ya perbedaan sudut, katakanlah displaynya istilahnya jelek ya, kan ada kalau pakai yang digital level itu selisihnya dengan yang ini itu misalkan selisih delta ya, kita pakai delta 0,2 derajat itu kalau sepanjang 1 meter 1 mili
itu SIM-nya 3,5. Ya kita pahami ya, 3,5. Itu dari itu pasti tak Ganjar. Ya kalau itu pakai trigonometri, Pak. Oh, Nggak pasti ya. Nanti Pak sujui aplikasi. Jadi katakanlah ini kita gambar, ini SIM 3,5. Ini tanpa SIM. Ya. Ini rata. Ini motor, katakanlah begini. Ini SIM itu harus netral enggak? Pertanyaannya sangat bagus. Seharusnya itu memang harus taper. Karena kenapa? Karena adanya angular sawtooth di sini. Nah, sawtooth. Nah, ini yang nanti ujung-ujungnya yang disarankan mekanik ada sawtooth. Nah, gitu. Betul sekali. Kita pastikan pertama dulu kita level listriknya. Sudutnya berapa? Paling enggak jangan sampai lebih dari 0,2 ya. Ini sudutnya berapa? Yang ini harus ikut sudutnya di sisi driven, katakanlah blower atau pipa. Nah ini yang sering kali menyebabkan sawtooth itu ini. Kita lemon sudah susah, ternyata bibitnya itu ada sudut, sehingga menapak motor itu tidak sempurna ke listrik. Ya karena ada pengganjalan di satu sisi ini. Ini pernah dibuktikan juga di C21. Jadi oscillation-nya itu kita pakai taper. Ternyata juga masih kurang dampaknya, tidak terlalu besar. Saya kira sudah tahu mungkin ya, itu sawtooth ya. Kita lagi pakai SIM, perlu ada toleransi ya. Karena kalau SIM itu kan memang sangat sulit untuk masih ini taper. ya, saya kan untuk SIM taper kan minimal 5 mili, Pak. Minimal 5 mili. Nah, itu kendalanya. Jadi akhirnya akarnya itu ada di bisnis ini. Makanya saya selalu meminta ke vendor ya, misalkan paling enggak itu digital level itu tiap bagian itu satu lah. Oke, Ya. Karena sumbernya masalah itu. Jadi kenapa saya tanya proses telepon itu harus fokusnya dulu. nah, betul. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari input yang untuk sebut objek ya. Sebut objek yang seperti umumnya satu sisi ya, di sini kira-kira kalau kita buang SIM-nya ya, kita buang SIM-nya di 4 sisi ini, kemudian kita lakukan pengencangan, kita taruh dialnya di atas vertikal, lalu kita lakukan pengendoran, kira-kira apa? Itu gambaran perubahan dari pondasi motor, Pak. Ya, ini motor ya. Meskipun gambarnya agak ya. Ya, dipahami. Jadi kita kendori kira-kira berapa? Jangan sampai di atas 0,06 ya. Karena maksimalnya 0,06. Kalau di atas 0,6 ya kita masuki dijeli ya. 0,05 ya. Oke. Berarti untuk mencari data dari sawtooth sendiri itu memerlukan cukup level meter tadi, Pak Ganjar. Ya seharusnya Saya lupa. ya dial itu sudah itu ya, karena untuk angka penunjukannya kan sudah per 100 ya, per 100 mili. Saya kira sudah akurat lah. Akurat. Tapi kalau ada 0,06 kasih SIM taper. Kalau Tergantung Pak. Jadi SIM taper kalau bisa kita usahakan di awal. Jadi kita katakanlah ini sudah 0 ya. Katakanlah di ekstrim ini lah. Over ya. Ini sisi motor. Ya. Kalau dari awal sudah kita ukur dengan digital delta ya, delta selisih sudut sama dengan 0,2 derajat. Ya kita usahakan untuk memperbaiki ini dulu. Jadi kita pesankan ke bengkel mesin, kira-kira yang paling tipis ya, katakanlah tipisnya berapa? Kalau yang kemarin terakhir ini minimal 5 mili ya. Sisi yang terkecil ini 5 mili, yang ini menyesuaikan 5 plus berapa ya ini. Jadi kita sediakan dulu untuk ini. Kalaupun memang tidak ada, ya kita bisa mengakali ini. Dan blower yang ini kita akali untuk dinaikkan gitu saja.
Mungkin kalau pilih kan masih ada spelling di sisi user ini ya, ada spellingnya kan, yang biasanya kan masih ada spelling memilih itu saja. Jadi kayak kita ya, kita bagi dulu di sudut ini. Nah, kenapa waktu dulu kemarin di belajarnya Ponska buatan 3 nanti ada justru kemarin 3 jembatan itu. Itu kan kita kita letakkan bisnis reducer, tentu kita menimbang di sisi pinion. Waktu itu pinionnya itu 1,8. Yang di reducer ini 1,7 kalau ngeplok ya. Menapak sempurna ya. Bebas, maksudnya bebas tanpa ada pengetahuan baut, kan bisnisnya baru nih. Bisnisnya baru. Itu selisihnya alhamdulillah banyak 1,7. Nah, waktu kita taruh, kemudian saya koordinasi sama Islam ya. Kalau bisa kita buatkan segmen dulu untuk kira-kira penjelasannya mana. Dukung ini 1,7. Harapan saya ada perbaikan di sudut. Jadi yang sini lebih tinggi ya. Kira-kira di kalau estimasi 1,8 ini 1,7 juga ini ya. Kan kurang. Untuk kemiringan kan kurang ya. Ini kalau nah, ini barangkali bisa dicolongkan di sini, pengelasan di sini. Jadi harapannya nanti ada penarikan. Ya itu perlu diperhatikan juga ya. Makanya saya selalu mengikuti soal level itu ya seperti ini. Jangan sampai lah. Soal ini soal yang nggak ada pikiran. Proses pengelasan juga harus ditentukan dari ya. Nanti dikoordinasikan dengan BW. Segmennya diminta kan seperti ini. Di tujuannya itu kan kalau pengenalan ini ada penarikan. Paling enggak ini adalah meskipun nggak banyak ya. Kemarin hanya ya nggak banyak berapa total ya. Tapi jangan sampai sini ya, kalau tambah sini kan tambah berkurang. Ya, jadi penarikannya salah. Malah ke sini otomatis ini malah datar gini. Sudutnya nanti tambah besar. Mungkin ini nanti sudutnya jadi 1,6. Sudah 1,6. Ini yang mau ini sudut angular. Ya karena ini bisnis dari lainnya bisnis ini. Oke, Pak, lanjut dulu. Ya, lanjut dulu ya. Dulu materinya. Ya, selesaikan materinya dulu. Kembali ke laptop. Yang mana tadi, Pak? Tadi sampai mana ya? Nah, ini ya. Ini kan sudah paham ya, master di sini ya. Sudah biasailah. Pengendoran baut, display, motor, dan baut adjuster pada transmisi. Oleh Pak, cancel Pak. Kamu takut nih guru. Oleh cancel. Itu yang ngapusin papan tulisnya seniornya ya? Iya Pak, baru potong ini Pak. Cuma berkah. Dunia berbalik ya memang ya. Bagian dari akhlak kolaborasi. Ya ini untuk nah itu lakukan perbaikan ya, sama lakukan pengendoran ya. Setelah kita hitung simulasi ya, tadi itu masih simulasi. Nah, untuk eksekusinya ini ya, lakukan pengendoran pada baut display, motor, dan baut adjuster pada salah satu sisi. Lakukan pembersihan input motor dengan PNR ya, kita bersihkan. Kemudian masukkan SIM sesuai kalkulasi di atas yang telah kita hitung. Yang keempat, pengencangan baut fondasi motor dengan mamel setengah torsi lah. Kemudian pasang 2 dial indikator, dial aksial dan dial radial secara rim and face. Dan lakukan pendataan aksial dan radial horizontal. Jadi ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk adjustment aksial dan radial horizontal ini bisa kita lakukan
secara bersamaan. Sebenarnya bisa kita pakai rumus segitiga tadi, cuma terlalu lama ya. Karena kalau pakai langsung ini, kita bisa melihat lah, istilahnya metode trial and error. Jadi kita lakukan just, nilainya real, kelihatan di dial, bisa kita adjustment. Kemudian lakukan adjustment koreksi aksial dan radial horizontal sesuai cara slide nomor 13 yang tadi ya, yang di atas tadi. Setelah dapat nilai koreksi aksial dan radial horizontal yang bagus di bawah 0,05, maka lakukan pengencangan baut fondasi motor dengan maksimal dan sama rata sesuai cara slide nomor 14. Yang terakhir, ambil data penyimpangan aksial dan radial vertikal. Jika kedua data di bawah nilai 0,05, maka kita dapat lakukan pendataan runout total secara 360 derajat. Namun jika kita masih terdapat penyimpangan di atas 0,05, maka dapat dilakukan adjustment atau koreksi ulang SIM atau baut adjuster sesuai dengan kondisi yang ada ya. Tapi ya sulit ya kalau untuk SIM yang di bawah 0,05 yang nggak ada ya. Jadi mungkin yang maksimal 0,05 ini. Untuk slide ke 23 finishing ya, ini pengambilan data untuk secara runout total. Ini ya, ini aksial dan R ini radial. Kenapa kok ditarik tengah? Karena fokus manusia itu inersianya selalu melihat ke titik-titik yang tengah ya. Oh, itu vertikal file. Jadi kita kalau sini, ini titik nolnya tentu seberangan ya. Yang satu kan jarumnya di jam 12, yang satu titik nolnya kan di jam 6, kan nggak bisa ya bareng ya, nggak cukup ya anggone ya. Kita lakukan putar, didapat. Jadi belum. Ini yang sebelumnya, jadi bisa kita lihat perbedaan. Dan ini hasil real ya, ini nggak manipulasi atau apa ini ya. Jadi, oh iya, hasilnya ini aktual dan faktual. Jadi bautnya itu sama rata, tidak ada yang dicolong-colong ke untuk yang satu dikendari sedikit agar mendapat nilai bagus. Jadi real ini baut sama-sama rata semua. Torsinya tercapai semua itu hasil seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini. Oke ya, ini saya pahami ya. Kita lanjut aja. Nah ini nanti harapan kita paham aplikasi segitiga bangun tadi ya. Dalam mempermudah perbaikan lemen. Penerapannya nanti bisa kita gunakan di lemen axial gear. Perbaikan kontak threshold dengan reading ring. Perbaikan layout bending turbo coupling tipe flank yang model flank masian ya, dan lain. Oke, ini kita baca di ujung slide ada lagi penutupan ini ada spill ya, aplikasi untuk mempermudah kita di lapangan. Bisa jalan lagi. Jadi aplikasi untuk menghitung sudut ya, yang mudah lah istilahnya. Nah, pilih segitiga siku-siku, kita tinggal input sisi A, sisi B berapa, atau kita pilih kalau itu masih ya, untuk iya Yang kiri dulu ya, yang kiri dulu ya Pak. Ini dua aplikasi berbeda, paling enggak kita sanggup dua aplikasi inilah, kita bisa selamat di lapangan. Jadi aplikasinya ini namanya lupa ya, ini apa ini? Jadi kita pilih bentuk yang kotak kuning itu, kita pilih segitiga siku tadi, nah, kita bisa input. Nah, ini pilihannya ada 5. Ada sudut A, sudut B, sisi miring. Nah, ini bisa kita ganti ini. Nah, kita mau mencari apa ya? Katakanlah kalau di lapangan kan kalau pegel, kalau itu manual itu sering salah ya. Jadi kita gunakan aplikasi inilah. Paling nggak kita paham untuk teori di demi sami desa ya. Nah, kita input berapa sisi miring. Lalu kita input lagi yang
parameter yang kedua ya. Dan masih berjalan videonya. Ini sisi B seperti ini. Kita input tadi ya 1,7 katakanlah gapnya itu ya. Kemudian muncul ini parameter-parameter ini. Ini nanti berguna untuk penerapan lah. Yang ini juga ya, tapi ini lebih kompleks. Ini kalau kita gunakan untuk elemen aksial yang memiliki tingkatan baut yang banyak seperti kayak leading gear atau turbo coupling yang model flank untuk memperbaiki aksialnya ya. Geometri aplikasi. Kita pilih yang lingkaran HR-nya ini. HR-nya ini kita pilih yang ini. Nah, nanti ini berguna untuk penghitungan ini. Kalau kita ingin mencari C, nah ini untuk tingkat lanjutnya nanti ya. Paling nggak kita paham dulu lah untuk segitiga bangun. Ya seperti inilah. Nanti muncul ini. Nah, nanti muncul bentangan C ini berapa, H itu berapa. Jadi enak kita nanti untuk hitungan adjustment turbo atau leading gear itu lebih presisi lah. Ini ya sih, bentar ini ada set terakhir. Ya, thank you ya, terakhir lah ya. Barangkali ada tanya jawab, monggo. Insya Allah. Pak, bilang gitu. Izin bertanya. Bertanya Pak, aja. Ya Pak, monggo Pak. Misalkan kayak suatu bending shaft, kemudian sokut. Ketika toleransi itu tidak bisa tercapai karena suatu hal, suatu contoh nih di bending shaft-nya motor, ini ternyata lebih dari 0,06, sedangkan spare motor itu sudah tidak ada lagi. Kemudian dengan sokut juga seperti itu, misalkan toleransinya itu 0,06, nah itu ternyata kenyataannya itu di atas 0,06 dan memang ada kendala seperti base plate atau apanya yang memang sudah nggak bisa dibenahi lagi. Nah itu apakah ada teknik khusus untuk meminimalisir dampak tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Pak Nanang. Ini pertanyaannya sangat kritis. Jadi untuk izinkan saya untuk merespon, berarti pertanyaannya adalah tentang untuk gimana kalau kita melemen namun kondisi ternyata ada bending shaft lah ya. Kalau ada bending shaft tentu ini jangan terakhir ya, cuma ini jangan dijadikan sebagai panutan terus ya. Kalau bisa ya ada shutdown atau cleaning itu diganti ya, siapkan. Jadi tekniknya gini. Kalau kita melemen ada shaft bending, ya ini apa? Yang nggak perlu aja. Nggak perlu. Oh yang segitiga itu, segitiga sebangun dari itu. Bentar, mapping. Nah ini kembali lagi ke segitiga sebangun. Misal kita gambar ya. Ini ibarat kita melihat dari atas ya. Ibarat kita melihat dari atas. Ini motor. Ini ada shaft. Katakanlah bendingnya ke sini. Ini secara ekstrim. Ini pentingnya seperti ini ya. Kita bending. Di sini ada shaft. Katakan blower atau pompa atau ada booster lah. Nah, berarti di sini kalau kita di sini otomatis gimana ini? Ekstrimnya misalkan ini ya.
kita colongke di gap. Nah, jadi intinya lemon itu kan titik poros ini harus satu sumbu dengan poros yang digerakkan ya. Ya kita sepakat Pak ini. Jadi kalau ini jangan bingung. Jadi kita colongkan gapnya ini. Tahunya ini gimana? Ya kita ukur. Di sini daya taksiat ya. Dial secara radial nunjuk apa ya? Terus kira-kira kita cari lagi, kita petani. Di titik mana mulai terjadi bending. Misalkan titik sini ya. Meskipun pada penerapannya tentu kita petani sini, kita putar ada bedanya apa enggak, kan masih ada lebih ke dekat arah bearing. Kenapa? Karena mesti di dekat bearing sini mesti jarang terjadi tekuan ya. Karena semakin panjang as tentu untuk bearing tentu semakin besar kemungkinannya. Jadi kita petani satu-satu di sini, di sini, sampai ketemu yang paling paling baik. Yang ini nilainya 0 ya. Nah, berarti ini sebagai titik pusat, titik awal ini. Nanti kita buatkan sketsa. Nah, ini anggap ini sketsa ya. Nah, kembali lagi ke segitiga sebangun nanti. Ini terciptalah di segitiga. Ini B, katakanlah kita tulis B. Tadi kelihatan ya, di belakang. Ya, ini A ya. A ini titik yang paling, titik yang 0, istilahnya tidak ada bending. Titik terakhir yang tidak ada bending. Ini C. Kita perlu mencari sebegini. Nanti kita plotkan di sini. Jadi ini kita kasih selisih gap. Katakan ini gapnya X. Ini gapnya X. Ini nanti kita kompensasikan. Nah, kita kompensasikan sebesar X. Ya, ini atas biru ya. Standar kopling. Katakanlah di 4 sebesar T kan 4,5 mili. Berarti X ini nanti 4,5 mili plus ya plus nanti plus ini ya. Jadi kita colong K. Syukur-syukur di sini tidak ada. Kalau di sini ada, ya berarti kita kawinkannya nggak ini. Kita kawinkannya yang paling tinggi ke yang tinggi. Jadi kalian gitu. Tapi jangan sampai ini harus ekstrim banget. Khusus. Nah, yang plus, kamu plus. Kenapa harus gitu? Apa kalian tahu? Kenapa kok saya pakai seperti ini? Kalau tidak tahu, kan? Kalau tidak tahu, saya lanjutkan jawabannya. Kenapa kok kita kawinkannya seperti ini? Jika kita melihat dari belakang motor, kita melihat dari pen, nah ini ibaratnya gini. Ini yang motor, as motor. Yang ini kita lihat bayang-bayang as. Nih, as apa istilahnya? Katakanlah ini asnya blower ya, yang biru ini. Kan as kadang-kadang beda ya. Cuma tujuan kita kan satu titik pusat di sini. Jadi sambungkan blower dan motor. Kalau kita kawinannya gini, otomatis yang di sini proyeksinya ya. Ini ya, karena ya. Yang ini ya. Otomatis kawinannya di sini itu bukan di dalam sini, tapi malah di luar sini. Akhirnya ada selisih S dan punya S. S ini adalah panjang ya. Kira-kira untuk digunakan rumus buckling, istilahnya gaya tekuk. Jadi gaya tekuk itu kan hubungannya sama ini. Semakin panjang momen yang ada tentu memberikan efek yang sangat
besar ya. Jadi tujuan kita kenapa seperti ini? Tentu untuk mengurangi ini gaya tekuk yang dihasilkan. Istilahnya mengurangi efek dari gaya tekuk sub bending. Nah, namun kita harus pandai-pandai untuk mencuri celah di sini. Jadi gapnya ini harus beda. Dan kita harus pastikan penanda. Katakan simetri ya. Jadi misalkan yang bending paling besar plus terbesar dan plus yang terbesar ini dikalikan. Kita kasih tanda. Tanda. Jadi kawinnya di situ. Terus kembali lagi ke segitiga bangun sini. Nah, ini kan ada nilainya ya. Ini berapa? Jadi kita pakai perbandingan segitiga bangun lagi. Nah, ini. Tuh, segitiga bangun ini tadi. Kita tambah sesuai yang ada ya. Baru mudah. B, C. Yang ini kita pakai B, E, F. Yang kakak warna sama berarti sama ya. Jadi sudut A ini sama dengan sudut F. Oke ya, pakai ya. Di sini kira-kira. Oke. Yang kita cari tentu ini. Kira-kira jarak antara ujung dial radial ya ke secara linear dengan sini itu berapa? Ini jaraknya berapa? Nah, secara linear. Ini berapa? Kalau sudah ketemu, kita masukkan sini. Katakanlah 10 ya, biar mudah ya. 100 ya. Dan 100. Kemudian sekarang tinggi C ke B. Tentu tingginya ini kan perbedaan ini ya. Ujung C ke sini. Ujungnya bending ya. Yang ada dayanya ini itu menunjukkan nilai berapa? Biasanya kalau bending kan tergantung ppm. Kalau di bawah 1800 itu bending yang diizinkan 0,05. Tapi kalau putaran 3600 itu yang diizinkan sebanyak separuhnya 0,025 ya. Jadi ini kan sudah lewat batas ya. Karena kan ini sudah lewat batas menunjukkan gayanya itu secara real. Misalkan pembacaannya ini plus 0,50 ya. Kalau ekstrim yang pernah saya tahu ini. Plus 0,50 itu pembacaan TIR atau indikator ya. Jadi nanti ini kita bagi 2. 0,5 dibagi 2 ya. Untuk kita mendapatkan data real radial ya. Dan sepakat untuk bagi 2. Jadi 0,25 ya. Jadi di sini dapatkan 0,25. Oke, paham ya untuk proyeksi sketsa ini ya. Oke. Ya, paham ya. Setelah ini baru kita cari ini sebetulnya berapa. Oke, monggo silakan dibuka aplikasinya tadi ya. Juga aplikasikan. Kira-kira ya. Ya, perkiraan. Sesuai ya, sesuai ya, Pak. Katakanlah sisi AB 100, sisi BC 0,1. Berarti sudut A itu adalah sudut A ya. Jadi yang dicari sudut A mari ngono ambek DC ya. Sepakat ya. Yang ini loh. Berapa kita kasih sisi gap. Sudut A ini ketemunya kalau pakai aplikasi ini ya
0,14 derajat. Berarti ini sama ya, ini 0,14 derajat tanah bangun. Nah, kita tinggal cari yang DE ya. Tapi terlebih dahulu kita cari DF. DF-nya berapa? Ya ini sesuai dengan ujung kopling. Jadi ujung kopling itu berapa? Secara linear itu berapa tinggi? Mungkin nggak adil ya, karena apa dari nggak adil. Biasanya katakanlah A-nya ini diameter 100 ya misalnya ya. Oh, belum boleh. Katakanlah 80 lah. Katakanlah DF ini 80. DF ini sama dengan diameter kopling. Diameter kopling ya. Diameter apa? D. Iya, D. Yang ada gridnya. Diameter kopling terluar. Kayak tulis terluar. Ini kita ukur. Pakai siapa lah, paling enggak. Katakanlah panjangnya ini 80. Ini 80. Nah, nanti kita bisa baru kali ini DE. Delta gap sebenarnya. Delta gap. Berarti ketemunya nanti kalau pakai aplikasi adalah 80 ya. 80. Kemudian sudut 0,14 ya. Diketemukan sisi B. Sisi DE. DE ini nilainya 0,2. Jadi kita berpatokan. Jadi di sini nanti gapnya adalah 0,2. Harus kita kasih gap sebesar 0,2. Berarti ditambah gap rekomendasi 4,5 tambah 0,2. Ketemunya 4,7. Di sisi yang paling bending. Jadi ketemunya nanti ini. Di setting gapnya ini yang satu 4,5, yang satu 4,7. Ya. Untuk yang tadi softwood lah ya, yang kedua tadi ya. Iya, siap. Misalkan dengan kondisi bending seperti itu, Ya, terus magnet atau jarum tak taruh di kunci yang nggak bending, apakah jarum seperti ini berlaku? yang bending. Magnetnya, misalkan magnetnya tak taruh di sebelum posisi bending. Oh ya, benar. Tapi kan nggak usah ngukur seperti ini ya. Ya, jadi kan buat fungsinya itu untuk metani lah ya. Jadi untuk metani sisi ujung yang tidak terbending untuk dicarikan AB ini. Nah, ini bisa lah. Pakai segitiga bangun ini. Untuk softwood ya. Softwood tadi ini softwood yang model offset atau yang angle ya, Pak? Ya, bisa offset kayak juga misalkan nih kakinya itu pincang dari segi kakinya itu Kakinya lah ya. kakinya dari kakinya motor itu kan tidak bisa untuk naik. Ya. Meskipun kita punya kita tambah berapa aja nilainya pasti akan turun. Dia akan tetap sama. Itu menanda saya bilang. Kalau tidak terjadi seperti itu, adakah teknik-teknik khusus yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Untuk softwood pincang salah satu ya, Pak. Untuk softwood pincang salah satu ini ya. Ya tadi kita untuk koreksinya gap tadi ya. Sudut split ya. Sudut split apakah kira-kira ada kemungkinan untuk softwood angle atau tidak? Ini tak hapus dulu, Pak. Ini tak hapus dulu boleh tadi. Salah. Ini nggak usah dihitung tapi disampaikan. Iya, Kalau Nggak usah dihitung, Pak. teori Ya, jadi kalau pincangnya satu sisi dan tidak ada sudut ya kita pakai yang cara manual tadi pakai dial di atasnya baut ini, Pak. Ya. kan tidak bisa, maksudnya dikasih si model seperti apa itu tetap muncul terus.
nilai softnya dan itu di atas toleransi. Maksudnya nilai yang ditunjukkan di dial gitu. Jadi satu contoh Iya, di kasus misalkan di Bogor, iya, iya. ketika motornya ini sebenarnya butuh koreksi karena ada perbincangan di modifikasi motor dan dia membentuk sudut. Jangan-jangan seperti tadi Sudut kan ya. harus ada Betul. level. Iya, iya, betul. Sedangkan kondisi di lapangan tidak mungkin kan. Kalau contoh ketika blower ketika kita pakai thin paper kan harus lumayan tebal. Ya, Ketika kita berusaha untuk menaikkan blower pasti akan nabrak terhadap diffusernya. Otomatis kita nggak bisa untuk menaikkan yang terlalu ekstrim atau menurunkan terlalu ekstrim. Nah, ketika hal itu sudah mentok sudah nggak bisa kita benahi, apakah ada teknik khususnya? ya ini ya akhirnya ya kita korbankan ya, tapi tetap yang utama untuk penyesetan di diffuser itu kan misalkan dikalongi 2 mili itu kan enggak seberapa banyak ya. Jadi misalkan ada 2 mili, 5 mili ya, 5 mili. Jadi kita usahakan yang pertama di situ dulu. Kalau memang tidak bisa ya kita mentoknya ya di situ, apa namanya, di pengesiman yang manual tadi. Jadi di SIM meskipun ada potensi untuk soft angular. Jadi ya kita buatkan note untuk sisi yang seperti itu, butuh yang namanya apa istilahnya, perlakuan khusus lah. Nah, bansil taper kita fabrikasikan dulu di bengkel mesin. Tapi kalau misalkan ya sudah ada sinyal lagi sekarang kita butuh dilut. Oh iya ya. Kita tambah SIM. Apakah diperbolehkan misalkan gerinda di posisi splitnya untuk menyesuaikan softnya kaki ini diperbolehkan nggak ya gerinda split? Makanya biasanya split kan harus di-brace kondisinya harus benar-benar rata. Iya. Sedangkan ini tidak ada kendala itu diperbolehkan nggak untuk gerinda di posisi split untuk memperbaiki. Kalau menggerenda di sisi base plate ya Pak, ini kan tentu lebih permanen dan tentu kedepannya juga menjadi presiden yang buruk. Tentu apa ya namanya? Kalau kita bisa perbaiki di titik yang lain, gitu loh. Kalau kenapa kan harus di base plate? Ya? Pertama kan tentu untuk coating atau jamnya akan berkurang. Kedua, ketebalan pun juga akan berkurang. Ini ya nanti jadi masalah baru lagi nih. Jadi mengurangi kerigidan base plate ya Pak. Jadi yang diusahakan pertama ya tentu pemberian SIM taper dengan paralel pengesiman di bearing-bearing blower atau seducer ya. Jadi nanti insya Allah masih bisa dicolongki lah, paling nggak 5 mili itu kecil ya. Jadi jangan sampai ada alternatif untuk penggerendahan base plate. Oke, makanya sudah berkali yang kita beri aplaus gitu Pak. Kita untuk sesi pertama nih kita akhiri dulu nanti silakan atau sharing session berikutnya ada yang mau lanjutkan Iman lagi. Materinya bisa hidup Pak. Ya. Nanti ini insya Allah nanti ada YouTube-nya juga saya upload. Oke. Ya, subscribe ya di sini ya, subscribe. Ya tentu apa ya istilahnya untuk segitiga bangun ini sudah saatnya lah kita terapkan di keseharian mekanikal kita. Terutama untuk yang tingkat lebih lanjut di pembenahan bending di turbo maupun di elemenan leading gear yang aksial. Jadi semoga ini nanti bisa mempercepat dan mengefisienkan pekerjaan yang besar-besar itu. Silakan. Menempati kursi yang saat yang tepat. Sesi berikutnya ada Bapak yang semakin ganteng dari sebelumnya, Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Kira-kira materi tentang apa ya? Alignment tarik gram jadi alignment. Kita
Colong nih, colong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing ya, tentang troubleshooting dan alignment yang ada di unit Monska 1 Braille. Kalau tadi Mas Ganjar sudah menjelaskan tentang teori tentang teori adjustment alignment phase and rim ya tadi. Nah, kalau sekarang saya troubleshooting dan alignment rotary drum dryer di Monska 1. Ini adalah profil dari dryer Monska 1 ya. Dimensinya diameter 3.800, kemudian kali 30.000. Untuk inklinasi 2,5%, OD-nya 4.450 mm, kemudian rotasi selnya 3,7 rpm. Untuk capacity rate-nya 1.500 ton per hari. Mohon nanti kalau ada kesalahan dikoreksi ya. Nah, ini adalah histori dari dryer Monska 1 dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi pada awal tahun 2016 setelah dilakukan penggantian total cell dan reading ring di dryer Monska 1. Dulu mungkin Mas Nanang mengikuti ya. Kemudian setelah berjalan selama 3 tahun muncul hunting ampere yang tinggi 8 sampai 10. Kemudian terjadi vibrasi pada area reading ring inlet yang berdampak reading gear mengalami keretakan. Akibatnya penyebab getaran ini diakibatkan karena permukaan reading ring inlet tidak rata. Bisa dilihat secara visual di gambar itu ada lengkungan-lengkungan ya, ada kuakan. Itu yang mengakibatkan keretakan pada reading gear. Lanjut di tahun 2019 sampai 2020 untuk mengamankan operasional dan meminimalisir shoot rate produksi di tahun 2019 dilakukan in situ machining reading ring. Kemudian pada Januari 2020 reading gear diganti yang lama ya. Kemudian di tahun 2020 bulan Juni ada in situ machining kembali. Perbaikan tersebut cukup efektif untuk menurunkan ampere dan mencegah keretakan reading gear. Namun pada tahun 2021 permukaan reading ring muncul kembali dan hunting ampere meningkat sehingga dilakukan pembatasan operasi sampai ada penggantian reading ring.
pada tahun 2021 waktu TA kemarin ya di Agustus sampai September telah dilakukan penggantian reading dan reading ring in dan out. Kemudian pada bulan Oktober dilakukan alignment dengan tujuan mengevaluasi hasil instalasi reading gear, mengetahui faktor-faktor penyebab getaran seperti eccentric cell, misalignment reading ring maupun reading gear. Nah, kita masuk pada hot alignment ya, Bapak-bapak. Apa itu hot alignment? Suatu metode pengecekan adjustment equipment tanpa mematikan unit beroperasi, terutama jika diketahui bahwa mesin tersebut sedang ada masalah. Apa aja tahapan pekerjaan hot alignment? Yang pertama adalah pengukuran suhu shaft turnion, suhu dari pinion dan reading gear, kemudian suhu bearing turnion, pengukuran profil sel, pengukuran opality, pengukuran kontak, reading ring dan turnion dengan media wireless test seperti kawat gitu ya Mas, tapi lembek. Yang ketujuh pengukuran defleksi shaft turnion, yang kedelapan pengukuran inklinasi reading ring dan reading gear, dan pengukuran wobbling reading ring dan reading gear. Seperti ini Mas, alat untuk mengukur suhu shaft turnion roll dengan alat teleskopik. Jadi itu seperti stick ya, nanti ditempelkan pada shaft akan muncul hasil pada alat tersebut. Layout sel dryer seperti ini Mas. Jadi kemarin sempat kita sepakat menggunakan bahasa dari Android ya. Kalau dilihat dari penentuannya arah poin kita lihat dari outlet, left hand sama right hand. Kalau left hand itu sisi OXO, right hand sisi pabrik 3, hub ini tuh darat, downhill laut. Untuk hasil pengecekan temperatur shaft turnion roll, hasilnya bagus di angka 40-an derajat. Kemudian untuk selanjutnya cek suhu pinion dan reading gear. Hasilnya juga bagus di bawah maksimal rekomendasi ya 80 derajat. Mungkin kalau di atas itu harus dilakukan perbaikan. Yang ketiga, cek suhu hose bearing masih menggunakan alat teleskopik tadi. Hasil pengecekan hose bearing juga bagus, tidak ada masalah. Yang keempat adalah menentukan titik marking untuk pengukuran profil sel per 1 meter dengan alat laser. Untuk pengukuran center sel dengan laser seperti ini ya Mas. Jadi setiap 1 meter pada ground dikasih titik atau marking untuk menembak pada sisi center line sel dryer. Nah ini untuk hasil pengukuran sel eksentrik. Yang paling parah adalah sisi outlet sel dryer itu terlihat seperti apa itu, gelembung-gelembung. Kalau dibelah ya, selnya dibelah kayak gini. Nah, jadi yang warna biru dan merah itu adalah titik puncak tertinggi dan terendah. Jadi yang biru itu yang paling rendah, kalau yang merah tertinggi. Kalau untuk yang hijau adalah nominal posisinya yang diharapkan seperti itu, bagus. Ini dilihat dari outlet seperti ini Mas, gambaran dari sel dryer di Ponska 1.
Kemudian yang kelima, pengukuran opacity cell dengan alat opacity sensor. Jadi alatnya diletakkan pada sampingnya reading ring, karena itu posisi yang paling tebal. Untuk hasil opacity-nya seperti ini. Yang sisi inlet, donil 0,31%, apilnya 0,36%, itu yang poin A. Untuk yang B 0,63%, yang abil 0,48%, kemudian yang C 0,45%, abilnya 0,35%. Jadi ini hasilnya kurang bagus ya. Di sisi inlet Ponsca 1 terakhir itu kurang bagus untuk hasil opacity-nya. Jadi kondisinya itu enggak circle. Kalau untuk yang outlet ini bagus karena di bawah maksimal 0,3%. Selanjutnya cek kontak turnion terhadap reading ring dengan media wireless test. Itu kayak kawat tadi yang lembek. Untuk posisi in arah pabrik 3 ini kontaknya nggak bagus ya, soalnya itu nggak rata hasilnya, itu kontaknya itu ada gap, jadi penekanannya nggak semua bisa rata. Untuk yang OXO lumayan bagus, yang pabrik 3 outlet ini juga bagus, sama outlet yang arah OXO kurang bagus. Jadi kemarin setelah pengecekan ini sempat dilakukan adjustment pada saat posisi sel drive beroperasi. Yang ketujuh, defleksi shaft turnion dengan alat proximity sensor. Jadi itu untuk apakah shaft tersebut ada kelembutan apa tidak. Dan hasilnya bagus untuk shaftnya, tidak ada masalah. Yang ke-8, cek inklinasi reading ring dengan alat rotary inclinometer. Jadi alat itu diletakkan pada samping reading ring, mengikuti sel untuk berputar. Untuk hasilnya seperti ini. Posisinya peletakan alat inclinometernya kayak gini. Yang reading ring inlet 29,8 mm per menit. Bukan, milimeter per meter. Oh, per meter. Jadi panjangnya 10 meter, tingginya 30 meter. Penghitungan penghitungan. Lewati aja mas, ini saya belum paham ini. Yang ke-8, cek inklinasi reading gear. Sama, posisi peletakan juga pada samping reading gear. Yang ke-9, cek wobbling reading ring. Nah, untuk wobblingnya seperti ini ya mas. Itu keluar dari garis kuning, harusnya kan nggak keluar. Jadi untuk wobbling reading ringnya ini kurang bagus. Kurang lebih 1,4 sama yang inlet sama outlet. Kemudian wobbling reading gear. Untuk data pengukuran wobbling reading gear, radial eksentriknya 0,2, posisi puncaknya pada 220 derajat. Kelembutan radial ini
0,9 kelengkungan radialnya kurang lebih 0,9 mm, total runout-nya kurang lebih 0,9 mm, dan aksialnya wobbling kurang lebih 2,1 mm, puncaknya 105 derajat. Kemudian kelengkungan dari aksial itu kurang lebih 2,2 mm, total runout-nya kurang lebih 1,5 mm. Untuk data pengukuran wobbling reading gear seperti ini, terlihat bahwa aksial reading gear kurang baik, namun memerlukan waktu lama untuk dievaluasi lebih dulu dapatnya. Jadi kesimpulan, sangat penting untuk menjaga permukaan kontak reading ring dan pinion dari aspek luas bidang kontak dan pelumasan. Kemudian alignment dapat menjadi solusi dalam mengeliminasi faktor penyebab masalah pada rotary drum. Kemudian equipment 09 dan 110 dryer saat ini dapat beroperasi dengan stabil, namun memerlukan perhatian karena faktor eccentric cell, floating, kontak reading ring, dan wobbling axial reading gear. Jadi untuk cek equipment itu sangat penting ya Bapak, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kayak di Ponsia 1, mungkin kontak dari reading ring dan reading ring sama turnion itu harus diperhatikan. Terima kasih. Monggo ada tanya jawab. Izin bertanya Pak. Tidak menerima pertanyaan Pak. Kalau kita kan membacakan kondisi saat ini ya. Ya. Nah, kalau dari penyebabnya itu juga terjadi seperti ini, kira-kira enggak? Penyebabnya awal yang sering terjadi itu sehingga terjadi kayak apa namanya seperti ini itu seperti apa biasanya yang menyebabkan? Kan nggak mungkin toh awal setting itu langsung seperti ini, kan nggak mungkin, pasti melalui beberapa proses sehingga terjadilah kondisi seperti ini. Nah, kira-kira potensi itu apa aja yang dapat menjadikan sel itu hasilnya seperti itu? Wobbling pada reading ring apa reading gear? Semuanya, berarti kondisi seperti ini terjadi kebanyakan itu karena apa awal mulanya? Kalau pada reading ring kemungkinan dari keausan reading ring sama sepatu itu menjadi penyebab pertama ya Mas. Kalau untuk reading gear bisa juga karena misalignment tadi bisa juga. Seperti itu ya Mas. Kalau wobbling. Kalau misalkan dari SIM yang lepas nggak ketahuan itu ya bisa, itu juga berpengaruh terhadap wobbling reading ring, bisa SIM yang lepas. Kalau yang dari reading ring itu sendiri memang wobblingnya timbul dari settingan awal, bukan karena dampak dari reading ring yang wobbling seperti itu akhirnya berdampak ke reading gear juga wobblingnya juga. Apakah bisa terjadi? Bisa juga berpengaruh dari keausan reading ring yang menyebabkan reading gear menjadi timbul wobbling ya. Itu juga bisa dari reading ring. Baru ya. Reading ringnya baru, cuma sepatunya lama. Jadi itu sudah nggak rata keausannya. Kalau disiasati dengan scaling itu bisa nggak, Mas Andra? Scaling bisa, cuma itu kan Ya, untuk tadi menentukan titik aja. SIM yang atau berkurang atau aus tadi. Untuk ini tuh Mas, kalau pengesiman kan untuk Mas, untuk scaling ya. Scaling kan untuk menentukan titik tengah dari sel tersebut. Seperti itu.
Waktunya kegor. Pertanyaan lagi, Pak Chandra. Untuk hot timer ini sendiri idealnya itu dilakukan ketika seperti apa? Apakah rutin, ataukah hanya ada kendala atau seperti apa? Jadi hot alignment ini kan hanya untuk menentukan atau melihat kondisi dari sel, Mas. Jadi ketika anggap aja di pojok satu saat ini setelah dilakukan penggantian, harusnya sih hot alignment itu sebelum ya Mas, sebelum perbaikan untuk mengevaluasi apakah apa aja yang harus kita perbaiki. Nanti datanya bisa keluar semua ketika dilakukan hot alignment. Oke, terima kasih. Boleh izin, Mas. Bapak. Ya untuk yang kasus bowling reading ring ini, ya untuk kita kalau boleh katakan jujur, sebenarnya ini karena pemaksaan SIM pada reading ring ya. Harusnya kan sesuai SOP adanya gap untuk migrasinya reading ring dengan sel. Nah ini kan waktu kemarin itu ada pemaksaan ya, tidak dikasih gap. Jadi apa ya istilahnya ya akhirnya sel dengan reading ring tidak dalam kondisi bebas, sehingga ada pemaksaan dari satu yang ke yang lain. Pengalaman kita keluar. Iya, kemarin kan pojok satu juga dibuat trial ya. Iya. Makanya untuk pengasimannya dibuat sesek ya kemarin ya. Mas Ginanjar sendiri yang ikutin. Jadi itu terakhir error. Hanya itu kita kasih gap. Tapi untuk saat ini kondisi dryer di pojok satu cukup bagus Mas. Bagus Mas. Tidak ada masalah. Terima kasih Bapak Ginanjar. Mulai aus deh, alhamdulillah. Mungkin saya tanya Pak Chandra, Nah, Bapak. ini terkait hot alignment ini kan ada alatnya ya. Iya. Nah itu dari Chandra itu ada betul. Kalau misalnya kita beli alatnya itu bermanfaat atau misalnya bisa kita pakai sendiri atau kita malah bisa menjual jasa itu ke luar dan jadi ekspornya. Pak Chandra gimana? Siap. Bisa Pak, boleh Pak. Kalau memang di petrokimia ini punya alat sendiri bisa. Iya. Yang jelas kita semua itu perlu dilakukan training Pak. Selama ini jarang soalnya Pak. Jadi pengetahuan kita tentang teori itu kurang Pak. Apalagi trainingnya Jawa dingin, Pak. Selama ini cuma kasih di lapangan. Tapi nggak dapat ilmu teori gini Pak. Sangat perlu. Untuk training itu perlu Pak. Yang jelas untuk pabrik harus aman dulu. Kalau sudah saya tutup. Kita lanjut besok. Saya takut aja. Ada lagi pertanyaan Bapak? Mungkin Kakak diajarkan ke belajar sama Chandra untuk reading kan yang di Kota Satu kemarin kan dari apa? Yang kemarin kan indah satunya dicatatkan. Nah itu seharusnya itu dikasih gap berapa Mas Derajat itu sharing ke teman-teman, terus harusnya itu kita kan apa tadi gapnya atas satu secara minimal berapa sharing Mas Derajat. Untuk idealnya mungkin biasanya di sini itu 2 mili ya Mas untuk gap antara sepatu itu sama reading ring 2 mili Mas Hakim. Jadi kemarin cuma di trial ternyata kok hasilnya bagus ya udah dilanjut aja. Mungkin nanti kan berjalan waktu ada keausan.
Memang jadi kan serapat mungkin nggak apa-apa ya. Kalau terlalu rapat apa? Kalau terlalu rapat kan nanti timbul bisa crack pada reading ringnya, Pak. Seperti itu. Kalau terlalu longgar nanti. Kalau terlalu longgar kurang bagus, Pak. Goyang-goyang. Goyang Pak, nanti timbul wobbling lagi. Yang hasil. Wobbling ada reading ring tadi kan 1,4 ya. Nah itu bisa diperbaiki apa enggak ya? Dekat atau Bisa. Ada catatan untuk sel tadi bagus karena kondisi di pos 1 kan yang posisi selnya itu juga nggak circle, jadi bentuknya itu oval selnya di pos 1. Yang sisi inlet, Pak, yang sisi inlet. Kalau yang sisi outlet lumayan bagus. Soalnya nanti 1,4 eccentricity. wobbling itu sama dengan axial atau ada? Iya, Wobbling. goyang-goyang, Wobbling. bergoyang. Ada ya. Ini oval itu yang posisi inlet, Pak. Ada lagi? Bapak yang dari online barangkali ada yang mau bertanya atau sharing pengalaman terkait mungkin. Ya, barangkali nggak apa-apa ya, sharing tidak harus dari yang depan dan juga kalau ada yang pengalaman terkait ini sama bapak yang lain, monggo. Kalau kita 1 menit barangkali ada yang terpikir untuk ditanyakan. Boleh. Tadi kan dari hasil kesimpulannya tadi Pak. Iya. Dari hasil kesimpulan tadi kan ada apa namanya wobbling leading gear. Nah, yang dari hasilnya tadi kan ada wobbling leading gear, terus kemudian ada wobbling dari apa namanya reading ring dan yang lain. Nah, itu yang paling berdampak terhadap misalkan satu contoh vibrasi atau apa itu yang mana? Yang paling berdampak. Yang paling berdampak itu pada posisi reading gear. Berarti untuk misalkan penanganan, misalkan nih ada pilihan opsi-opsi yang harus ditangani terlebih dahulu itu yang mana? Jadi misalnya ada misalkan wobbling, ini kan ada eksentrisitas sel, clotting, kontak reading ring dan wobbling aksial reading gear lah. Itu kira-kira misalkan nih dikasih kesempatan di saat pembenahan kan nggak mungkin kalau semuanya ini dibenahi kan kemungkinan harus pas waktu TA karena butuh waktu yang sangat lama. Nah, ketika ada waktu misalkan 1 minggu ini, kira-kira yang dipilih untuk dilakukan perbaikan ini yang mana dulu? Kalau untuk wobbling ini ya kita mungkin dilakukan pengejasan pada turnion dulu untuk menentukan titik center dari sel tersebut, Mas. Yang langkah pertama melakukan scavenging tadi, Mas. Untuk selanjutnya kalau untuk scavenging kan mungkin cuma butuh waktu 1 hari itu sudah cukup. Selanjutnya kalau untuk perbaikan pada pengesiman di reading ring juga bisa, Mas. Itu kan waktunya enggak lama. Kalau untuk perbaikan pada reading gear mungkin memerlukan waktu yang sangat lama karena di situ kan apa namanya itu semua kan
ada pengelasannya Mas ya. Itu butuh waktu pada saat TA. Ya, seperti itu Mas. Jadi dari keempat faktor ini yang bisa dieliminasi terlebih dahulu itu yang mana? Yang reading ring juga bisa sama scaling tadi. Gimana Bapak-bapak cukup? Cukup. Baik, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Maklum Pak, baru pertama kali. Mungkin Semangat Mas, bagus. Door press. Giliran door press.